Tahun udah mau berganti ke tahun 2022. Udah 5 tahun handphone yang ada di tanganku ini beredar di pasaran dan masih menjadi daily driver beberapa orang. Hai guys, ketemu lagi sama aku Yusri Adi Putra di YouTube channel iGadget. Handphone yang ada di tanganku ini adalah iPhone 7 yang dirilis pada bulan September tahun 2016 dan dibanderol dengan harga 9 jutaan. Sekarang untuk harga secondnya bisa kalian beli di harga 2 jutaan untuk varian RAM 2GB dan internal 128GB. Untuk desainnya, iPhone 7 ini menggunakan bahan full aluminium yang berfinishing doff pada backdoor dan frame sampingnya. Kalau dibandingkan dengan iPhone generasi selanjutnya, memang desainnya bakal kalah mewah dan premium. Tapi justru menurut aku bahan full aluminium di bodi belakangnya ini bikin ketahanannya jadi lebih baik dibandingkan menggunakan bahan kaca. Selain alasan ketahanan tersebut, finishing doff bikin kesan handphone ini nggak kelihatan mudah kotor. Handphone ini belum mengusung display yang full screen, jadi di bagian depan masih terdapat frame bawah atau dagu yang memiliki home button atau touch ID. Yang dimana touch ID-nya ini pembuka kunci layar dengan sidik jari yang kecepatannya ini menurut aku udah cukup responsif. Handphone ini memiliki ukuran yang cukup kecil dan juga dengan bobot yang cukup ringan, sekitar 138 gram. Jadi handphone ini cocok buat kalian yang suka dengan handphone yang compact dan juga pas di genggaman. Tapi kalau buat aku, jujur aku lebih suka handphone yang berlayar yang lebih besar, agar lebih enak menikmati tontonan video. Selain itu, aku juga termasuk orang yang berjari panjang, jadi menurut aku handphone ini terlalu kecil untuk dipakai sehari-hari. Lalu untuk layarnya, iPhone 7 ini memiliki ukuran sebesar 4,7 inci dengan resolusi 750 pixel dikali 1334 pixel dan aspek rasio 16:9. Dengan spesifikasi tersebut, gambar yang dihasilkan menurut aku udah cukup bagus. Cuma dengan ukuran layar tersebut, rasanya kurang puas untuk menonton film ataupun YouTube. Apalagi kalau digunain buat main game, terasa kurang lebar aja sih. Selain itu, layar iPhone 7 ini dibekali dengan teknologi panel Retina IPS LCD, yang dimana untuk tahun ini masih cukup terang. Tingkat kecerahan layarnya sendiri mentok di angka 625 nits. Sebagai gambaran, handphone ini masih bisa menampilkan layar yang cukup terang untuk di bawah sinar matahari. Dan juga handphone ini memiliki IP rating 67 yang membuatnya memiliki ketahanan terhadap debu dan kemampuan untuk bertahan dalam air selama 30 menit di kedalaman 1 meter. Jadi kalian nggak perlu khawatir membawa handphone ini di kondisi cuaca yang kurang baik, terutama hujan. Tapi buat kalian yang membeli dalam keadaan second, sebaiknya tetap berhati-hati. Kemudian untuk audionya, iPhone 7 ini merupakan iPhone pertama yang tidak memiliki audio jack 3,5 mm. Jadi kalau mau menggunakan headset harus menggunakan konverter Lightning ke audio jack. Atau kalian juga bisa membeli headset Bluetooth seperti AirPods yang dikeluarkan resmi dari Apple. Lalu untuk speakernya dari iPhone 7 ini sudah menggunakan stereo speaker. Suara yang dihasilkan juga sangat nyaring dan juga jelas. Dan untuk kualitas audionya, kalian bisa simak aja langsung di video berikut ini. Lalu untuk performanya, iPhone 7 ini pakai chipset A10 Fusion dengan fabrikasi 16 nanometer. Sebagai gambaran, A10 Fusion ini setara dengan Snapdragon 835. Selain itu, iPhone 7 ini dilengkapi dengan RAM 2GB serta memori internal 128GB untuk unit yang kita review ini, dan nggak bisa diperluas lagi menggunakan microSD. Menurut aku untuk sosial media, performa yang didapatkan sangat bagus. Selain itu, handphone ini menggunakan software berbasis iOS 10, dan untungnya masih mendapatkan update hingga ke iOS terbaru, yaitu 15. Jadi untuk sistem operasinya, iPhone 7 ini belum ketinggalan. Dan aku masih yakin lagi kalau misalnya iPhone 7 ini pasti masih bakal dapat update lagi ke iOS 16. Oh iya, untuk SIM cardnya iPhone 7 cuma bisa single SIM. Dan untuk jaringannya, iPhone 7 ini didukung dengan jaringan 4G. Belum bisa menangkap jaringan 5G. Wajar aja, karena handphone ini dirilis 5 tahun yang lalu. Lalu untuk kameranya, iPhone 7 memiliki satu kamera belakang dan satu kamera depan. 12 megapiksel untuk kamera belakang dengan bukaan f1.8 dan 7 megapiksel untuk kamera depan dengan bukaan f2.2. Dengan spesifikasi tersebut di tahun 2022, baik kamera depan maupun belakang, secara angka megapiksel memang kecil. Tapi kalau secara kualitas, iPhone 7 ini masih unggul dari handphone mid-range kebanyakan. Hasilnya udah detail, juga warna fotonya juga terlihat natural, sesuai dengan objek asli yang difoto. Intinya masih worth it di tahun 2022 ini. Tapi pujian aku itu berlaku khusus di siang hari atau di kondisi cahaya yang cukup.
Untuk malam hari kualitas fotonya akan muncul noise serta detailnya sedikit menurun. Apalagi iPhone 7 ini belum memiliki fitur night mode, jadi harus menggunakan flashlight biar hasilnya lebih baik lagi. Dan juga iPhone 7 belum memiliki fitur portrait mode, jadi kalian belum bisa mendapatkan hasil gambar bokeh yang baik dengan handphone ini. Lalu untuk kualitas rekaman videonya, kamera belakang iPhone 7 mampu merekam hingga kualitas 4K di 30 fps. Sementara kamera depan bisa merekam hingga resolusi 1080 di 30 fps. Menurut aku untuk kualitas rekamannya masih cukup bagus. Dan untuk kualitas perekamannya kalian bisa simak aja video berikut ini. Oke, ini adalah salah satu contoh perekaman kamera belakang dari iPhone 7. Dimana dia bisa ngerekam hingga resolusi 4K di 30 fps saja. Untuk stabilisasinya ini udah cukup bagus ya. Dan dynamic range-nya juga cukup baik. Gimana kalau untuk kecepatan dari fokusnya? Oke, lumayan bagus ya kecepatan fokusnya ya. Oke, dan untuk audionya kalian bisa dengerin sendiri nih gimana. Kurang lebih hasilnya kayak gini nih untuk kualitas videonya. Oh ya, ini direkam pakai kualitas Full HD 1080 di 60 fps aja. Oke, kita lanjut ke kamera depannya. Oke, ini adalah kamera depan dari iPhone 7, dimana dia bisa ngerekam hingga resolusi Full HD 30 fps aja, nggak bisa 4K. Dan untuk kualitasnya seperti ini kurang lebih. Oke, dynamic range-nya bagus, cuman muka agak kelihatan redup. Stabilisasinya gimana nih? Agak goyang, tapi kalau untuk buat ngevlog atau buat TikTok ini cukup baik. Untuk audionya gimana? Oke, kurang lebih kayak gitulah untuk hasil dari iPhone kamera depan. Dan ini direkam di resolusi Full HD 1080 di 30 fps saja. Oke, terima kasih. Terus kalau dibawa main game, ternyata handphone ini masih bisa diandelin. Walaupun main game PUBG belum bisa rata kanan. Pada gameplaynya settingan grafis paling maksimal itu XDR frame rate high. Tapi aku saranin lebih baik main di grafis yang rendah aja. Karena kalau di settingan tinggi akan terasa cepat panas pada backdoor handphone ini. Pada gameplaynya di sini aku main di settingan XDR frame rate high. Intinya sih menurut aku pada game PUBG Mobile di handphone ini masih bisa dimainin dengan lancar tanpa ada kendala. Tapi karena layar iPhone 7 ini punya layar yang kecil, jadi kurang puas aja kalau main game PUBG Mobile. Terus kalau kita main pada Genshin Impact, iPhone 7 ini bisa dapat settingan awalnya itu terendah aja. Dan aku saranin jangan naikin settingannya ke grafis yang lebih tinggi lagi, karena bakal terasa lag yang cukup sering. Karena di settingan terendah aja ini sering terjadi frame drop, apalagi kalau ada banyak musuh. Terus juga suhunya yang bikin gak betah untuk main lama-lama. Ya intinya sih pada game Genshin Impact ini iPhone 7 ini nggak bisa ngasih performa yang memuaskan. Lalu pada bagian baterainya, iPhone 7 ini memiliki kapasitas baterai yang cukup kecil untuk dibawa di tahun 2022. Cuma sebesar 1960 mAh. Buat penggunaan ringan, baterai handphone ini masih cukup untuk dipakai setengah hari. Dari jam 8 pagi sampai jam 2 sore. Jadi kalau kalian mau beli handphone ini, kalian harus siap untuk ngecas handphone ini 2-3 kali dalam sehari. Untuk baterainya ini termasuk kategori boros ya menurut aku. Main PUBG Mobile setengah jam bisa ngabisin baterai 25%. Apalagi kalau kesehatan baterainya itu kurang dari 80%, maka baterainya akan lebih boros lagi. Oleh karena itu untuk daily driver aku saranin selalu bawa power bank ataupun charger ketika bepergian. Untuk pengecasannya sendiri, handphone ini belum dilengkapi dengan fitur fast charging. Ngecas di handphone ini dari 0 hingga 100% butuh waktu hampir 2 jam. Dan menurut aku ini termasuk lama, apalagi kapasitas yang ada itu juga nggak banyak. Dan kesimpulannya kira-kira gimana? Apakah iPhone 7 ini worth it kita beli dan kita pakai di tahun 2022? Kalau dari segi performa kameranya, iPhone 7 ini masih cukup bagus dan bisa diandelin. Bodi dan ukuran yang compact jadi mudah buat kalian untuk operasikan menggunakan satu tangan. Serta untuk harganya yang juga udah sangat murah. Jadi apakah handphone ini layak? Jawabannya iya, layak untuk kalian beli. Dengan catatan kalau kalian bukan orientasi gaming atau ingin upgrade handphone mid-range kalian dengan budget yang minim. Resiko terbesar dari handphone ini ya paling cuma di baterainya aja ya, yang cepat habis. Tapi kekurangan ini pun masih bisa diakalin dengan aksesoris tambahan seperti power bank.
karena banyak kok yang menjual power bank dengan harga yang murah dan dengan kapasitas yang cukup besar. Oke, jadi buat kalian yang berminat untuk membeli iPhone 7 ini, untuk link pembeliannya udah aku letakkan di kolom deskripsi. Nah, jadi segini dulu videonya, dan tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang iPhone 7. Like video ini kalau kalian suka, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.